Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai pada pelajaran SPDP kita, tema 3, subtema 3. Hari ini kita akan belajar tentang batik ya. Ya, tentang batik Nusantara. Anak-anak, batik Nusantara adalah pakaian yang sering kita gunakan. Di SD Dito Turunan 1, batik Nusantara digunakan di hari apa? Ayo. Hari Rabu dan Kamis ya, insya Allah. Bu Guru belum hafal karena Bu Guru masih belum bertemu kalian semuanya. Ternyata batik itu memiliki sejarah loh. Kalian tahu apa saja sejarah kesenian batik? Ya, batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Nah, sebenarnya batik itu aslinya adalah milik keluarga kerajaan. Selain keluarga kerajaan, tidak ada yang boleh menggunakan batik. Siapa saja keluarga kerajaan itu? Ada raja, ada panglima, ada siapa lagi ya? Iya, ya itu adalah beberapa keluarga kerajaan. Pertama kali sejarah batik di Indonesia terkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Ya, itu tadi menurut Bu Guru. Cerita dari Bu Guru tadi ya, kegiatan membatik hanya terbatas pada keraton saja itu pada awalnya. Batik hanya dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar. Ketika banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Waktu itu, sejarah batik menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana. Salah satunya mengkudu, soga, nila, sodanya dibuat dari soda abu, bahkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Nah, karena batik ini adalah penuh sejarah, kemudian dalam perkembangannya batik juga sempat menjadi polemik internasional karena diperebutkan oleh banyak negara dan alhamdulillah akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Akhirnya Indonesia memperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Nah, sudah mulai mengenal batik ya. Ternyata subhanallah sekali. Batik kita adalah batik yang penuh sejarah dan harus kita lestarikan. Anak-anak harus bangga menggunakan batik sebagai pakaian kita sehari-hari. Nah, beberapa jenis batik berdasarkan pembuatannya. Yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis dibuat dengan cara menggambarkan batik secara langsung melalui kreasi tangan pembatiknya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat batik tulis, Bu Guru yakin anak-anak sudah tahu. Ayo, yang pertama kain mori, canting, lilin batik, zat pewarna, kompor dan wajan kecil, gawangan, dan dingklik. Masih ingat kan? Nah, ini adalah salah satu gambar batik. Anak-anak, Bu Guru yakin kalian pernah membuat batik tulis ya. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap dibuat dengan cara mencapkan stempel pada kain. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat batik cap adalah cap dan stempel, lilin dan malam, kain mori. Nah, ini contohnya pembuatan batik cap. Yang ketiga, batik printing atau sablon. Batik printing atau sablon dibuat dengan alat printing atau sablon. Nah, karena menggunakan sablon, maka kain yang dihasilkan banyak, lebih cepat daripada batik tulis atau batik cap. Akhirnya batik lebih banyak dikenal oleh masyarakat dan harganya juga lebih terjangkau. Nah, ini adalah
proses pembuatan batik printing atau batik sablon. Yang keempat adalah batik jumputan. Kalian pernah membuat batik jumputan? Batik jumputan dibuat dengan cara menjumput batik. Kemudian kita tali, kita beri batu, kita beli sesuatu sehingga bisa menjumput-jumput batiknya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam lilin. Nah, salah satu hasil batik jumputan yang terkenal di Indonesia adalah batik Sasirangan dari Kalimantan Selatan. Nah, ini salah satu contoh menjumput. Ya, jadi ini dijumput, kemudian ditali. Dijumput, ditali gitu ya. Dijumput-jumput, kemudian kita beri warna. Hasilnya, subhanallah, bagus kan? Ini adalah contoh batik Sasirangan dari Kalimantan Selatan. Nah, anak-anak sudah mengenal beberapa jenis batik Nusantara. Kita kenalkan lagi beberapa batik Nusantara. Batik ternyata tidak berasal dari Jawa saja. Ya, dari banyak daerah di Nusantara juga mengenal batik. Ini batik yang sering kalian lihat. Biasanya dipakai oleh nenek kita, dipakai oleh ibu kita. Siapa yang tahu ini namanya batik apa? Ini bernama batik Parang dari Yogyakarta. Ciri khasnya apa? Ya, terdiri dari parang-parang ya. Karena Yogyakarta adalah kerajaan yang dulu sempat berperang melawan penjajah. Yang ini disebut apa? Kita cari ciri khasnya dulu. Ada awan, ada seperti mendung ya. Maka batik ini disebut batik mega mendung. Karena di sini ada gambar awannya. Awan, 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 banyak awan. Maka terkenal sebagai batik mega mendung. Berasal dari daerah Cirebon. Nah, kalau yang ini, ayo, ini kira-kira batik apa? Terkenal sekali. Ini batik Kalimantan. Ciri khas Kalimantan ya, ada gambar perisainya. Ya, orang-orang Kalimantan menggunakan perisai, menggunakan mandau untuk berperang. Ya, itu adalah salah satu senjata khas dari Kalimantan. Nah, ini ada gambar apa ini? Ayo. Ini rumah gadang. Jadi kira-kira ini batik dari mana? Ada yang tahu? Ini adalah batik dari Sumatera Barat. Oh, kalau yang ini, ada ini teman kita yang tahu karena sekarang ada di sana. Apa ini? Ini gambarnya Lea. Jadi bisa ditebak ini batik dari mana? Batik dari Bali. Kalau yang ini ada gambar burung apa ini? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih dari provinsi mana? Iya, pintar. Burung cendrawasih berasal dari provinsi Papua. Berarti ini adalah batik Papua. Yang ini, kalau ini tidak tahu, maka kalian akan saya laporkan kepada bupati ya. Ada pisangnya. Ini pisang Lumajang, pisang agung. Ini gambar kuda. Kuda apa? Ayo. Kuda kencak ya. Maka ini adalah batik Lumajang. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal berbagai jenis batik yang ada di Nusantara. Nah, untuk selanjutnya, silahkan baca lagi Google Classroom kalian untuk mengetahui tugas-tugas yang diberikan untuk mata pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.